Dan yang terakhir faktor lingkungan. Nah, tadi kan meliputi 3 faktor. Yang pertama itu faktor agen. Apa sih faktor agen itu? Faktor agen faktor penyebab penyakit berupa unsur hidup atau mati yang terdapat dalam jumlah yang berlebih atau kekurangan. Agen dengan unsur hidup itu yang pertama ada virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, dan metazoa. Nah, kalau agen berupa unsur mati itu contohnya di dalam fisika, sinar radioaktif. Kalau di dalam kimia, karbon monoksida, obat-obatan, pestisida, dan lainnya. Kalau dalam bentuk fisik, seperti benturan dan tekanan. Faktor berjamin merupakan faktor resiko terjadinya penyakit. Contohnya seperti genetik, umur, jenis kelamin, keadaan fisiologi, kekebalan, penyakit yang diderita sebelumnya, dan sifat-sifat manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebut dengan faktor intrinsik. Faktor lingkungan dapat berupa sebagai faktor fisik. Setelah itu, faktor biologis dan faktor sosial ekonomi. Nah, ini dia gambar bagaimana proses terjadinya rantai infeksi. Rantai infeksi diawali dengan bermigrasinya agen penyakit dari reservoir melalui portal keluar, lalu berpindah dengan cara penularan tertentu dan melintasi portal masuk yang sesuai untuk menginfeksi inang yang rentan. Reservoir merupakan habitat atau tempat hidup, tumbuh dan berkembangnya suatu agen penyakit. Penyebaran organisme penyebab infeksi dapat terjadi dengan berbagai cara, baik secara kontak langsung, melalui hewan atau benda yang terkontaminasi. Diare, demam, dan badan terasa lemas itu gejala umum penyakit infeksi. Jika kita mengalami gejala tersebut, sebaiknya kita harus cepat-cepat ke dokter. Nah, yang kedua, kita akan membahas herd immunity atau kekebalan kelompok. Apa sih herd immunity itu? Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular. Contohnya nih, misalnya jika 80% populasi kebal terhadap suatu virus, 4 dari setiap 5 orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan virus tersebut. Lebih jauh lagi, dengan cara ini penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan bergantung seberapa menular suatu infeksi. Biasanya nih 70% hingga 90% populasi membutuhkan kekebalan untuk mencapai kekebalan kelompok. Ketiga, program imunisasi. Apa sih program imunisasi itu? Program imunisasi nasional adalah bagian dari Kementerian Kesehatan yang melakukan upaya pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak dan dewasa. NIP adalah suatu program pemerintah yang berjalan dalam kerangka kerja kebijakan kesehatan secara keseluruhan. Nah, apa saja sih jenis-jenis imunisasi itu? Yang pertama, BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Yang kedua, hepatitis B. Yang ketiga, polio. Yang keempat, DPT. Dan yang kelima, campak. Yang keempat, yang terakhir kita akan membahas tentang imunisasi dalam Islam. Bagaimana sih imunisasi dalam Islam? Fatwa MUI memperoleh penggunaannya. Pemberian vaksin dan imunisasi boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat. Artinya, suatu keadaan yang memaksa untuk mengkonsumsi suatu demi untuk mempertahankan nyawa. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya.